Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat Isya dan tarawih dan dilanjutkan dengan witir. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah kepada kita semuanya sampai nanti di akhir Ramadan. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tetap mengalir dan tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW sebagai uswah, qudwah, pembimbing, pemandu kehidupan kita menuju jalan yang selamat, jalan yang bahagia fid dini wad dunya ilal akhirah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya dan tarawih rahimakumullah. Kita sebagai umat muslim di Indonesia ini patut bersyukur karena kita dimudahkan untuk melaksanakan ibadah. Wabil khusus di bulan Ramadan ini, amalan-amalan di bulan Ramadan ini banyak sekali dan kita begitu mudahnya untuk melaksanakannya, menuju ke masjid, kemudian mendengarkan kajian qobla maghrib, kemudian dilanjutkan dengan takjilan, sholat jamaah, kemudian makan bersama. Betapa hidup ini terasa bahagia dan menyenangkan. Maka hal ini patut kita syukuri. Namun kita harus tahu apa makna syukur itu, apa definisi syukur. Di dalam kitab karya ulama mendefinisikan syukur itu adalah as-syukru huwa sarful addi jami'a ma'an amallahu bihi ilaihi khuliqa li ajlihi. Sarful addi jami'a ma'an amallahu bihi alaihi, menggunakan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya sesuai dengan khuliqa li ajlihi, sesuai dengan peruntukannya. Jadi Allah ketika menciptakan mulut itu digunakan untuk sesuai dengan peruntukan Allah ketika menciptakan mulut itu. Apa peruntukan mulut yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu untuk berzikir, untuk berkalimah thayyibah, mengucapkan hal-hal yang baik, bertawasau, amar ma'ruf dan seterusnya. Itu adalah bentuk syukur, yaitu menggunakan mulut kita sesuai dengan peruntukannya. Tetapi ketika kita gunakan mulut ini untuk ghibah, untuk namimah, untuk berbicara yang kotor, berbicara yang jelek, ini adalah merupakan tanda bahwa kita ini tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak sesuai dengan peruntukan ketika Allah menciptakan mulut kepada hambanya. Begitu juga mata, begitu juga telinga, begitu juga tangan, begitu juga kaki dan seluruh anggota tubuh itu jika digunakan sesuai dengan peruntukan Allah menciptakan manusia, maka itu adalah
wujud dari kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk Bapak Ibu sore-sore berangkat dari rumah sudah bersih, mandi, kemudian berangkat ke masjid mendengarkan kajian, buka bersama, sholat berjamaah. Ini adalah bentuk kesyukuran hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daripada menjelang buka kemudian ngabuburit di tepi jalan atau di alun-alun, ini menurut kaidah ini itu tidak bersyukur, karena dia ketika di jalan ngabuburit di jalan itu kan tentu banyak maksiat ya, melihat yang bukan mahramnya, kemudian melihat hal-hal yang tidak baik. Tetapi ketika kita gunakan untuk ke masjid, itu adalah bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena buah dari syukur itu luar biasa Bapak Ibu. Minimal ada 3. Yang pertama, buah dari syukur itu Allah pasti akan menambahkan nikmat kepada kita. Sebagaimana yang kita ketahui, dalil yang sudah familiar kita dengar atau sudah kita hafal, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, maka akan aku tambah nikmatku kepada kalian, tapi ketika kalian kufur, maka sungguh siksaku sangat pedih. Jadi pasti ya, pasti ini adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita bersyukur, pasti Allah akan menambahkan nikmat kepada kita semuanya. Maka jangan kita ragu untuk bersyukur, karena bersyukur itu adalah merupakan ibadah ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian buah syukur yang kedua Bapak Ibu, bahwa syukur itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Dalam surah Al-Luqman disebutkan, walaqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Ya. Dan sungguh telah aku berikan kepada Luqman al-hikmah. Al-hikmah sebagian mufassirin itu ya Al-Qur'an dan hadis ya. Keilmuan yang mendalam tentang ilmu-ilmu Allah. Kemudian wa may yashkur, dan barang siapa yang bersyukur, fa innama yashkuru li nafsihi, maka sesungguhnya dia bersyukur kepada dirinya sendiri. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika seorang bersyukur itu sungguh akan kembali kepada dirinya. Bentuk kembali kepada dirinya itu macam-macam. Ada yang diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang luas, diberikan kebahagiaan, diberikan anak-anak yang soleh, diberikan rumah yang lapang, yang nyaman, diberikan sesuatu yang kebaikan-kebaikan yang ada dalam dirinya. Nah, itu adalah bahwa syukur itu akan kembali kepada dirinya. Akan tetapi kita kadang tidak menyadari, atau bahkan kita ini lupa. Yang kita lihat adalah orang-orang yang di atas kita, tapi kita lupa bahwa di bawah kita, orang-orang yang di bawah kita itu banyak sekali yang mungkin kurang beruntung ya, banyak yang kekurangan makan, banyak yang masih dapat ujian, sakit, dan seterusnya. Maka hadir Bapak Ibu di sini adalah kita syukuri, karena sungguhnya kesyukuran itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, buah dari syukur itu kita akan dihindarkan dari azab. Allah berfirman, ma yaf'alullahu bi'adzab, ya, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in sakartum wa amantum. Dan tidaklah Allah mengadab kepada kalian semuanya in sakartum wa amantum, jika kalian bersyukur dan jika kalian beriman.
kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita resepnya ketika kita terhindar dari azab atau dari musibah itu adalah dengan cara bersyukur dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, banyak kita jumpai hal-hal yang di luar nalar. Ya. Ada toko yang sebelah-sebelahnya kebakaran, tetapi ternyata tokonya dia selamat. Itu kan ada ya, banyak di media massa, di WhatsApp atau di YouTube itu ya. Itu kalau kita mau mendalami atau mengambil hikmah, ternyata banyak sekali nilai-nilai positif yang bisa diambil dari orang-orang yang selamat dari azab. Oh, dia rupanya suka bersedekah. Bersedekah itu kan wujud dari bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan kepadanya. Ya. Dan banyak sekali kejadian-kejadian kemudian dia selamat dari kecelakaan, ya, selamat dari gempa, selamat dari terjangan banjir, rumahnya masih utuh, padahal rumah-rumah yang lain sudah hancur. Ternyata ketika digali informasinya, dia adalah orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari saya mengajak kepada diri saya sendiri yang lemah dan kepada para jamaah semuanya, mari kita tumbuhkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Resepnya mudah, lihatlah yang bawah, janganlah melihat yang atas dalam urusan dunia. Dalam urusan akhirat, lihatlah yang atas, jangan lihatlah yang di bawah. Itu adalah resep untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dengan bersyukur itu kita harapkan bahwa nilai-nilai ibadah yang kita jalankan ini selain akan menyelamatkan diri kita, juga akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh Bapak Ibu, amal-amal yang kita lakukan di bulan Ramadan ini belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat dalam sebuah surah disebutkan amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Ya, itu bentuk bahwa amal itu tidak semuanya diterima. Amilatun nasibah, banyak orang yang beramal dengan susah payah, dengan dengan sungguh-sungguh, dengan tenanan, tapi apa balasannya? Tasla naron hamiyah, justru bukan surga yang didapatkan, tetapi api, ya, naron hamiyah, api yang menyala-nyala. Ya, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalan-amalan yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semuanya amalan itu diterima, itu tidak. Maka Rasulullah SAW saja setiap pagi, yang merupakan doa rutin, dan semoga kita juga mengistiqomahi atau mendawamkan doa tersebut. Apa doanya Bapak Ibu? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Hafal nggih? Nah, semoga hafal insyaallah. Kalau yang sudah mendawamkan zikir pagi pasti hafal, karena di situ ada doa itu tersebut. Apa artinya Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, rezeki yang bermanfaat, rezeki yang thayyib, rezeki yang baik, rezeki yang halal, rezeki yang terbebas dari subhat, ya, wa amalan mutaqabbalan, dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi saja berdoa wa amalan mutaqabbalan. Berarti kalau di sini bisa ditarik mafhum mukhalafahnya, ketika Nabi itu berdoa kepada Allah agar amal itu diterima, berarti belum tentu amal itu bisa diterima. Nyatanya Nabi Muhammad berdoa seperti itu. Kalau amal itu semua diterima, tidak mungkin Nabi mengajarkan kepada kita doa seperti itu, kan? Wa amalan mutaqabbalan. Itu suatu tanda bahwa semua amal itu belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Maka marilah kita berdoa dan terus menumbuhkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dikumpulkan bersama orang-orang yang baik, dikumpulkan bersama orang-orang soleh, dan ini adalah merupakan kenikmatan yang tiada banding dan tiada bertanding. Ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang diberikan Allah kepada kita di antara bermiliar-miliar manusia di muka bumi. Demikian, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.